Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 3 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Peduli pengungsi Hunut, Boy Sangaji dan Golkar Maluku salurkan bantuan. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI Provinsi Maluku bersama Partai Golkar Maluku menyalurkan bantuan bagi korban pengungsi Desa Hunut, Kota Ambon, Rabu 1 Oktober 2025 siang. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 2 siang lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, penyerahan bantuan berlangsung di kantor Desa Hunut dalam suasana penuh hikmat. Dalam kegiatan tersebut, jajaran Partai Golkar tampil dengan pakaian khas berwarna kuning, sementara warga korban pengungsi hadir langsung untuk menerima bantuan. Bantuan yang disalurkan berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah yang nantinya akan dibagikan kepada setiap pengungsi. Ketua Depidar 24 SOKSI Provinsi Maluku, Boy Sangaji menegaskan, kehadiran Partai Golkar bukan hanya dalam ranah politik, tetapi juga untuk hadir membantu masyarakat yang tengah dilanda musibah. Diketahui sosok Boy atau akrab disapa Boy Sangaji sendiri dikenal luas di Maluku. Alumnus SMK Negeri 2 Ambon ini merupakan tokoh muda inspiratif yang kini menjabat Ketua SOKSI Maluku periode 2024-2029. Sebelumnya, ia pernah memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Maluku, dan kini dipercaya secara aklamasi memimpin SOKSI. Selain fokus pada konsolidasi organisasi, Boy Sangaji juga aktif mendukung program pemerintah serta menguatkan basis Partai Golkar di Maluku. Dukungan politik terhadapnya terus mengalir, termasuk dari Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menilai peran strategis Boy dapat membawanya memimpin Partai Golkar Maluku ke depan. Kan saudara kita itu mungkin saja mendapat bantuan dari tempat lain. Kenapa kita uang cash kita berikan? Siapa tahu yang tahu kebutuhan mereka kan mereka sendiri. Mungkin saja mereka bisa beli pasir atau yang lain-lain berkaitan dengan pembangunan rehabilitasi rumah. Nah, tugas kita sebagai Partai Golkar dan SOKSI untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang kena musibah. Nah, itu alasannya kenapa harus kita bagi cash supaya yang tahu kebutuhan saudara-saudara kita ini kan saudara sendiri. Minta permisi nggak mau foto ininya? Video saya papa. Partai Golkar untuk menyerahkan kepada Bapak Roman Sopakua. Dari AMBD Bapak Hamka Karepesina untuk menyerahkan kepada Bapak Weli Gusti.
Minta permisi nggak mau foto ininya? Video saya ke istri papa. Dan Baguala Partai Golkar untuk menyerahkan kepada Bapak Roman Sopakua. Dari AFPD Bapak Hamka Karepesina untuk menyerahkan kepada Bapak Weli Gusti. Kan saudara kita itu mungkin saja mendapat bantuan dari tempat. Partai Golkar untuk menyerahkan kepada Bapak Roman Sopakua. KNPI Maluku gelar diskusi publik, Wali Kota Ambon hadapi rentetan pertanyaan dan kritikan mahasiswa. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi Maluku sukses menggelar diskusi publik yang menarik perhatian ratusan mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati Ambon, Kamis 2 Oktober 2025. Bertempat di Auditorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Unpati, diskusi ini menjadi ajang uji materi yang tajam bagi para pemangku kepentingan Kota Ambon. Mengusung tema arah dan tantangan pembangunan berbasis karakteristik wilayah dan keunggulan spasial, diskusi ini membahas isu-isu sentral yang menjadi denyut nadi ibu kota Provinsi Maluku. Acara ini menghadirkan narasumber utama yaitu Wali Kota Ambon Bedewin Watimena, didampingi oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Unpati, Profesor Yusuf Madubun, dan perwakilan DPRD Ambon, Z Pormes. Kehadiran para pembicara ini langsung dimanfaatkan oleh ratusan mahasiswa hingga dosen Unpati yang memadati ruangan. Forum ilmiah ini berubah menjadi sesi serangan, pertanyaan, dan kritik yang berbobot. Berbagai masalah publik krusial Kota Ambon menjadi sorotan, mulai dari penanganan sampah yang tak kunjung tuntas, minimnya lampu penerangan jalan, tingginya pengangguran, isu anak jalanan, hingga pengembangan industri kreatif. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi terhadap setiap pertanyaan, saran, dan kritik yang dilayangkan oleh para peserta. Sikap responsif Wali Kota ini dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam menanggapi aspirasi publik. Sebelum sesi diskusi, Ketua KNPI Provinsi Maluku Faisal Hayoto yang diwakili oleh Desi Halau dalam sambutannya menekankan peran KNPI sebagai bagian integral dari civil society yang memfokuskan pemikiran kolektif terhadap Kota Ambon. Ia menyoroti bahwa kompleksitas masalah di Kota Ambon tidak seharusnya dipikul sendirian oleh eksekutif dan legislatif. Menurut KNPI, diskursus ini bertujuan untuk menambah khasanah berpikir bagi Pemkot Ambon dan memperkuat animo publik agar berpartisipasi aktif mendukung kinerja wali kota ke depan. KNPI juga berharap diskusi semacam ini dapat menjadi stimulus untuk memperluas forum interaktif dan menurunkan tensi aktivitas interupsi pada panggung jalanan. Mengutip filsuf Romawi, Seneca, sambutan tersebut ditutup dengan pesan inspiratif. Non scholae sed vitae discebus. Belajar bukan untuk sekolah, tetapi untuk hidup. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari agenda bulan Bakti Disnatalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpati.
Apa kewenangan pemerintah kota hari ini terkait dengan konflik Hunut? Tanggung jawab pemerintah ya, tanggung jawabnya ya. Di kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu izinkan saya untuk mewakili Ketua KNPI Provinsi Maluku Bapak Isamayoto untuk menyampaikan sambutan mewakili beliau yang di hari ini belum berkenan atau berkesempatan untuk hadir bersama-sama. Apresiasi kami sampaikan kepada pimpinan Kota Ambon, Bapak Wali Kota Ambon yang begitu responsif pada tiap agenda terkait dengan pembangunan daerah yang kita cintai bersama ini. Selanjutnya juga pujian dan hormat kepada Bapak Dekan Visip Unpad, Bapak Dr. Wahab Tuana yang MSc, beserta jajaran atas atensi positifnya sehingga kegiatan diskusi publik di kesempatan siang ini boleh berjalan di dalam bulan bakti Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Papua. Bapak Ibu serta rekan-rekan pemuda dan mahasiswa semuanya, DPD KNPI Provinsi Maluku selaku bagian integral daripada masyarakat madani atau lebih dikenal dengan istilah civil society, memfokuskan arah pikir kolektif terhadap jantung ibu kota Provinsi Maluku, yakni Kota Ambon. Di tahun anggaran 2025 ini, gerakan perubahan ekonomi dimulai dari tingkatan pusat yang bertajuk efisiensi. Dan hal itu pun berdampak sampai pada skala kabupaten dan kota. Sehingga dalam mengelola kepentingan pemerintah dan birokrasi demi pemenuhan kesejahteraan rakyat pastinya mengalami banyak sekali kendala dalam pelaksanaannya. Lapisan masyarakat termasuk masyarakat pesisir, kepulauan dan juga komunitas adat. Itu saya terima kasih. Baik, terima kasih. Disabilitas juga bisa. Itu kalau pemerintah. Tapi kalau swasta, mereka membuat persyaratan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, misalnya untuk Namanya siapa tadi? Serius. Maaf, nama saya Imran Umar, saya dari Prodi Administrasi Yang Negara. nama? Imran Umar, Pak. Indra. Imran. keadilan bagi keadilan tidak boleh memihak siapapun. Itu sabab itu. Saya maksudnya itu kira-kira bahasa Latin siapa atau ahli siapa itu? Informasi lainnya, Tribuners diduga dihina security pelabuhan. Ucan tak mau damai, bersikeras tempuh jalur hukum sampai tuntas. Kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik dilaporkan oleh seorang TikTokers Ambon, Susan Pati Peilohi alias Ucan. Saat diwawancarai Tribunamon.com, Ucan menegaskan tekadnya menempuh jalur hukum hingga tuntas. Ia mengungkapkan insiden yang terjadi pada Senin 29 September 2025 pukul 11 siang waktu Indonesia Timur di Pelabuhan Kapal Cepat Desa Tulehu, Maluku Tengah telah melukai perasaannya. Pasca kejadian itu, Ucan mengaku mendapat dukungan dari banyak pihak, meski di sisi lain ada netizen juga yang mencibirnya. Atas kasus ini, Ucan bersikeras tidak ingin berdamai. Diberitakan sebelumnya Tribuner, sebuah insiden kekerasan verbal yang dialami konten kreator Ambon dengan cepat menyebar di media sosial, kini memasuki ranah hukum. Susan Pati Peilohi, 22 tahun, seorang konten kreator TikTok yang sering dikenal dengan sapaan Ucan di kota Ambon, secara resmi melaporkan Nispu Nahumaruri, 47 tahun, seorang petugas keamanan atau security kantor UPP kelas 2 Tulehu. Nispa dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik.
Ucan didampingi tim hukumnya memasukkan laporan pengaduan ke Mapolresta Ambon Rabu 1 Oktober 2025 siang. Perkataan terlapor yang membuat Ucan merasa malu dan trauma adalah serangan verbal ini secara langsung menyasar profesi dan penampilan Susan sebagai konten kreator yang tengah beraktivitas di ruang publik. Untuk diketahui, hingga berita ini diturunkan, pihak Kenis Punahumaruri atau terlapor belum memberikan keterangan atau klarifikasi resmi mengenai laporan dan kronologi kejadian yang disampaikan oleh pihak pelapor. Redaksi akan terus berupaya menghubungi terlapor untuk memenuhi prinsip keberimbangan berita atau cover both sides. Berita ini disusun berdasarkan keterangan dari pelapor dan kuasa hukumnya. Kejadiannya itu beta pergi ke muka beli air sama makanan. Tiba-tiba Anto datang dari arah belakang. Lalu bilang, "Ucan, kamu sadar diri, sadar muka saja ada pas-pasan, anggota mana yang masuk ke OC," gitu. Disitulah beta sedikit sakit hati. Dari situ beta tahan air mata sampai di ruang tunggu, baru beta menangis sampai lalu beta saya bisa terima apa yang Anto bilang. Iya, banyak yang ada yang mendukung, ada juga yang tidak begitu. Tapi lebih banyak mendukung Ya, untuk melakukan lebih banyak yang mendukung, 70% yang mendukung. Kita sih mau langsung proses hukum aja. Kalau klarifikasi, kalau minta maaf ya, atau kalau minta maaf kita kasih maaf sih. Kalau untuk Anto mau klarifikasi kita sama, karena banyak sudah berbagi begitu, tapi bisa sama klarifikasi. Kita mau lanjut proses ini. Nanti hari itu hari Jumat, bukan hari Rabu kan hari Jumat. Kita nggak langsung dulu tuh orang kerjanya banyak. Iya. Oke. Iya. Iya. Hari kan Jumat baru. Polsek Teluk Ambon bongkar sarang judi sabung ayam di negeri Rumah 3. Aparat Polsek Teluk Ambon membongkar arena judi sabung ayam semi permanen di kawasan Dusun Tayono Bawah, negeri Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Kamis 2 Oktober 2025. Operasi pembersihan yang dikoordinasi oleh Kapolsek Teluk Ambon, Ibtu M. Maulana Diki, dan dipimpin Kanit Binmasnya Ibda Burhanawi. Kapolsek Teluk Ambon menjelaskan bahwa tindakan ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan Polsek dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di wilayah hukumnya. Kegiatan diawali dengan apel pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur di Mapolsek Teluk Ambon, diikuti oleh 7 personel yang langsung bergerak menuju lokasi yang sudah diidentifikasi. Petugas fokus merobohkan dan menghancurkan lapak semi permanen yang digunakan sebagai arena judi sabung ayam, termasuk tempat akses jual beli yang terbuat dari bambu dan kayu di sekitarnya.
Kapolsek mengungkapkan untuk memastikan lapak tersebut tidak bisa digunakan kembali, material bangunan seperti bambu dan kayu dimusnahkan dengan cara dibakar di tempat. Pada pukul 9:50 pagi waktu Indonesia Timur, seluruh rangkaian kegiatan pembongkaran dan pembersihan telah selesai dilakukan. Personel Polsek Teluk Ambon kemudian kembali ke Mapolsek dengan aman dan terkendali. Selesai melakukan pembongkaran, kemudian dilakukan pembakaran. Pembakaran bambu dan kayu yang berada di lokasi sabung ayam. Izin Komandan melaporkan situasi terakhir di TKP Sabung Ayam, Dusun Taeno. Selesai melakukan pembongkaran, kemudian dilakukan pembakaran. Pembakaran bambu dan kayu yang berada di lokasi sabung ayam. Izin Komandan melaporkan situasi terakhir di TKP Sabung Ayam, Dusun Taeno. Selesai melakukan pembongkaran, kemudian dilakukan pembakaran. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Awal Oktober 2025, harga pangan di Pasar Binaya Masohi terpantau stabil. Harga komoditas hortikultura seperti cabai rawit, cabai keriting, bawang, dan tomat di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah terbilang stabil. Komoditas yang banyak diminati masyarakat itu masih terjangkau pada pekan pertama di bulan Oktober 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi Jumat 3 Oktober 2025 sekira pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, harga cabai rawit dipasarkan Rp90.000 per kilogram. Dibandingkan September lalu, harga cabai rawit sempat menyentuh angka Rp120.000 per kilo saat pasokan dari wilayah Seram Utara terputus. Sementara itu cabai keriting dipasarkan Rp40.000 per kilonya. Kemudian tomat dibanderol Rp20.000 per kilo. Salah seorang pedagang yang ditemui tribunambon.com, Mama Ona, 35 tahun, menuturkan pengambilan cabai rawit dari penyalur Rp80.000, cabai keriting Rp35.000 per kilo, dan tomat pengambilannya Rp15.000. Stok dagangannya ia pasok melalui penyalur dari daerah Kobisonta dan daerah Kilo atau Makariki. Diakui saat ini kondisi pembeli menurun. Hal itu ditandai dengan menurunnya tingkat pembeli dalam satu hari. Di sisi lain, harga bawang putih dan bawang merah di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah terbilang stabil. Pekan pertama Oktober 2025, harga bawang dibanderol Rp45.000 sampai dengan Rp50.000 per kilo untuk bawang merah dan bawang putih. Di mana diketahui saat September harga bawang sempat menyentuh Rp60.000 per kilo. Harga bawang yang dijual pedagang bervariasi, ada pedagang yang menjual Rp45.000 per kilo, ada pula yang memasarkan bawang Rp50.000 per kilo. Salah satu pedagang bumbu dapur, Mama Ona, menuturkan bahwa pengambilan dari penyalur di angka Rp35.000 per kilo. Pengambilan tersebut saat kondisi bawang belum dibersihkan, sehingga ia hanya mengambil keuntungan Rp10.000 per kilonya. Ia menyotok bawang dari Makassar, biasanya pengambilan 2 karung.
Ini Noci. Hari kita nilai. Ini Noci. Hari kita nilai. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Demo di kantor Disdikpora SBT, masa aksi terlibat saling dorong hingga bakar ban. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Kamis 2 Oktober 2025. Masa aksi tergabung dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi atau LMND dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM Cabang SBT. Pantauan tribunnamun.com di lokasi, masa aksi datang menggunakan 1 unit mobil pick-up dilengkapi alat pengeras suara beserta atribut organisasi lainnya. Setibanya di pelataran kantor, masa aksi sempat terlibat saling dorong bersama aparat kepolisian dan Satpol PP lantaran tidak diberikan kesempatan masuk. Akibatnya, massa mencoba membakar 1 buah ban bekas sebagai bentuk protes lantaran tidak satupun pegawai yang keluar menemui mereka. Beruntung, kepala dinas terkait didampingi sekretarisnya datang menemui massa aksi dan menyampaikan aspirasi yang disuarakan. Masing-masing orator mulai bergantian menyampaikan aspirasi mereka menyoal permasalahan pendidikan yang terjadi belakangan ini, termasuk bantuan program revitalisasi pendidikan dan anggaran senilai 800 juta yang diperuntukkan bagi pelajar berprestasi di SBT. Zulkifli Sengan dalam orasinya turut melontarkan keluhannya menyusul tidak adanya transparansi dari permasalahan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, kehadiran pihaknya itu sebagai bentuk kepedulian atas berbagai masalah pendidikan saat ini. Salah satu yang paling mendasar ialah maraknya kasus ruda paksa yang terjadi di bangku pendidikan. Masa aksi juga meminta selain keterbukaan terhadap penggunaan anggaran, Dinas Pendidikan juga dapat berperan aktif menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap anak pada lingkungan sekolah. Ada kemungkinan bahwa saat ini pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai banyak masalah yang sebagaimana telah dilecetkan oleh Dinas Atas Sekretaris Dinas Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur, di mana 800 juta itu berada dan di mana kalian gunakan uang itu. Fungsi dan satu orang pegawai pun di dalam. Ini jam kantor, Pak. Kantor tidak boleh dibiarkan kosong seperti ini, Pak. Ini bagaimana ini? Oke. Bakar saja di kantor. Hari ini kita akan menghadapi sini, demi Allah. Sehingga ada satu pegawai pun di kantor. Kasih akan menghadapi sini. Jangan bakar ban, atau akan bakar kantor. Saya tetap bakar kantor. Karena masalah ini masalah urgent, ya. Bupati semua kasih biar anak buah begini. Ini di saat jam kantor dong kasih biar kantor kosong ini bagaimana ini?
pegawai satupun sing ada, sekretaris sing ada, kepala dinas sing ada, pegawai-pegawai sing ada ini bagaimana ini? Jangan Atau berangkat saja kantor. orang-orang seperti ini, oknum-oknum seperti ini. Masa jam 6 sudah ada orang bagaimana? Karena semakin kita biarkan, maka semakin pula ketua akan ditindak, ketua akan dizalimi. Sing ada, satu orang pun sing ada pegawai. Saudara sekalian, kita tahu persis Bisa cita besar Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saram Bagian Timur saat ini. Yang kemudian di dalam ini bagaimana ini? berangkat dengan empat cita besar, yakni SPT harus cerdas, SPT harus sehat, SPT harus sejahtera dan boykot oleh LMND dan IMM. Tidak ada aktivitas kantor. Kita akan boykot di kantor. Sikap kaki tangan dari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, maka kita yakin sungguh akan tidak sampai pada puncak empat cita besar itu, saudara sekalian. Pegawai di mana semua ini? Sekali lagi, mana pegawai saya kantor? mempertegas bahwa kami Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.